Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang di Instagram Live Mulai Bersuara, persembahan dari Amanat Institute. Selama 60 menit ke depan, aku, Sinta Saragih, akan menemani sobat sekalian untuk berbincang bersama anak muda yang akan membagikan seputar pengalaman hebatnya. Siapa tahu nih, pengalaman sang narsum bisa menginspirasi kamu semua. Nah, tema kita kali ini adalah The Earth Without Art Just oh my god, apa sih ini maksudnya? Sebelum mulai berbincang, aku akan membacakan profil singkat dari narsum kita kali ini. Oke, Camelia Mitasari Hasibuan, si kecil cabai rawit, kelahiran 16 Maret 1993 ini merupakan seorang seniman muda dengan aliran surrealis atau biasa dikenal dengan surrealis artist. Merupakan alumni ISI atau Institut Seni Indonesia Yogyakarta angkatan 2011 dan juga salah satu pelukis wanita muda Indonesia yang karyanya sudah keliling dunia. Sebut saja nih, Singapura, Malaysia, Beijing, Korea Selatan, dan New York adalah negara-negara tempat Mita memamerkan karya-karyanya. Luar biasa ya. Dan isu tentang kerusakan lingkungan menjadi tema yang sering Mita angkat dalam setiap karya yang ia buat. Tak heran jika dari tahun 2008 ia sudah sering mendapatkan penghargaan di bidang seni rupa, baik nasional maupun internasional. Sebut saja Basuki Abdullah Art Award, salah satu kompetisi seni rupa bergengsi yang diadakan oleh Galeri Basuki Abdullah yang ada di Jakarta. Nah, hingga pada tahun 2014, Mita dikontrak eksklusif menjadi salah satu seniman di bawah naungan Art Exchange Gallery Singapore. Wah, luar biasa ya ini si Mita. Ternyata nggak cuma idol-idol Korea nih yang bisa punya agensi, ternyata seniman juga bisa. Jadi semakin penasaran nggak sih gimana serunya menjadi bagian dari sebuah galeri seni yang aktif membawa karya-karya senimannya untuk berpameran. Bersama seniman wanita jurusan Seni Murni ISI Yogyakarta, Mita membentuk komunitas seni rupa yang diberi nama Tulang Rusuk dan merupakan jadi si Mita ini merupakan ketua dari komunitas seni tersebut. Nah, pada pameran yang bertajuk Datang Bulan di Jogja National Museum di tahun 2014 menjadi penanda awal terbentuknya komunitas seni ini. Nah, agar tidak semakin penasaran, para sobat semuanya, langsung aja kita bergabung dengan narsum hari ini. Mana ya Mita? Tadi sepertinya sudah melambai. Wait, oke. Hai. Oh, belum. Ya, masih loading. Ya, masuk. Hai, Mita. Halo Mbak, apa kabar? Kabar baik, Alhamdulillah. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Wah, ini Mita, sebelum kita berbincang-bincang nih, aku tadi sempat ada meng-highlight gitu ya, kamu adalah salah satu seniman surrealis ya, surrealis artis tadi kan? Ya. Dan salah satu seniman muda ya, muda Indonesia. Gimana rasanya menjadi salah satu seniman surrealis, seniman muda yang karyanya sampai keliling dunia nih? Gimana? Ya pastinya bersyukur lah ya, bersyukur. Alhamdulillah di usia yang sampai sekarang ini sudah diberi kesempatan untuk bisa berpameran sampai ke beberapa negara itu ya. Sebenarnya nggak bisa diomongin sama kata-kata sih Mbak. Oh udah iya, apa ya? Oke. Ya. Iya. Ya, oke, lanjut. Gimana? Mita, halo. Mita, kamu dengar? Dengar. Oh, sinyal. Oke, Iya. dengar. Nah, terus Mita, nih aku mau tanya nih, boleh dong? Oh ya, sebelumnya nih, boleh dong diperkenalkan. Aku sampai lupa nih, mohon maaf, diperkenalkan sedikit dong, sobat Amanat Institute nih. Siapa sih sebenarnya diri kamu? Kenapa kamu bisa sampai? Kenapa karya kamu
bisa sampai keliling dunia? Kenapa kamu bisa disebut juga si seniman surrealis gitu? Coba perkenalkan sedikit aja sama kita. Eh, jadi nama dulu kali ya. Tadi padahal nama udah ya. Jadi Nama panggilan kan? panggilannya sih biasanya kalau di keluarga biasanya Mita, tapi kalau di lingkungan biasanya Kamel. Kamel, oke. Kebetulan kan ayah saya ini kan pelukis juga, pelukis surrealis juga. Jadi memang secara langsung dan tidak langsung pasti mempengaruhi perjalanan saya dari awal sampai sekarang gitu. Termasuk gaya, konsep, pemilihan kenapa surrealis gitu kan. Jadi itu bermula dari ayah saya pertamanya awalnya. Tapi kan tapi ayah memang tidak mengarahkan untuk kamu harus jadi pelukis atau kamu harus jadi ini gitu. Itu seiring berjalannya waktu tuh punya pilihan sendiri Mbak. Jadi udah saya mau mutusin untuk jadi pelukis gitu. Ya itu sih. Jadi memutuskan untuk itu. Oh gitu. Jadi sebenarnya pertama kali si surrealis ini adalah aliran yang dimiliki oleh ayah ya. Berarti ayahnya Mita juga seorang pelukis ya, pelukis surrealis kan? Iya. Ya. Dan terus akhirnya Mita dan ini kalau boleh tahu sekalian Mita apakah ada saudara gitu, adik atau kakak yang juga mengikuti jejak yang sama dengan Mita? Saya kan punya 2 adik. Adik saya yang di bawah saya pas itu kebetulan melukis juga. Dulu sempat pameran berdua bertajuk Bersaudara itu di Bentara Budaya Jogja itu tahun 2016 pas Hari Kartini Mbak itu ya, malah. Ya. Saya yang paling kecil kayaknya sih arahnya ke kuliner kayaknya. Oke, berarti beda sendiri ya. Iya, oke. Mita, ini nih, kalau katanya nih, kalau yang namanya anak seni rupa tuh belum pantas nih sebut anak seni rupa kalau misalnya dia belum, misalnya dia belum pernah nggak mandi, terus belum pernah kena mah karena kebanyakan minum kopi, tipes gara-gara begadang ngejar deadline. Nah, apakah kamu pernah mengalami hal-hal seperti itu juga, Mita, selama perjalanan kamu ini? Kalau nggak mandi ya nggak mungkin lah Mbak ya. Masa nggak mandi. Jadi tetap memilih menjadi seniman yang tetap harum lah ya. Ya jadi saya malah ingat ini kata-kata salah satu dosen saya di ISI. Seniman yang sekarang tuh harus yang wangi. Oke. Seniman yang dulu memang kebanyakan mungkin maafnya ya Mas, kayak mungkin jarang mandi atau apa karena memang keadaan waktu itu kan belum semodern sekarang, belum teknologi secanggih sekarang gitu. Kita harus keren dong, jangan karya kita doang yang keren, tapi kita juga harus keren. Kalau menurut saya gitu. itu yang maksudnya menjadikan kamu oke, berarti karena karya kamu juga sudah sampai kemana-mana ya, paling tidak kamu juga harus menjaga penampilan kamu. Wah, luar biasa. Ini tips untuk adik-adik ini ya yang mau OTW jadi seniman. Hey, para seniman muda, calon seniman, jangan lupa kalian tetap harus mandi. Oke, Mita, aku mau tanya nih. Ini kan kita ngomongin seniman-seniman gitu kan. Kamu punya nggak sih seniman favorit kamu gitu? Seniman yang menginspirasi Mita dalam berkarya selama ini? Sebenarnya banyak ya, apalagi di zaman sosial media gini kan kita dapat referensi itu banyak banget, gampang banget malah jadinya. Jadi ya selain ayah saya pasti ya karena di rumah kan sering ini juga ya sharing untuk ini kurang apa sih enaknya ditambahin apa atau gimana itu ayah termasuk yang ngasih masukan gitu. Kalau yang referensi di luar tuh biasanya dulu sangat suka banget sama karya Salvador Dali dari segi warna. Suram-suramnya gitu suka banget gitu. Terus sekarang kan lebih ke warna, lebih ke ada pergeseran gitu Mbak, pergeseran warna yang lebih terang gitu. Jadi kayak Duke atau Martin Whitford gitu banyak sih sebenarnya.
Apalagi yang pop-up surrealis itu, wah itu warnanya bagus-bagus banget loh. Iya, iya, benar banget. Oke, terus kalau kalau dari tanah air sendiri nih, selain ayah kamu, mohon maaf siapa namanya ayah, mungkin bisa diperkenalkan juga di sini. Oh, Husin Hasibuan. Husin Hasibuan. Halo Bapak Husin Iya. Hasibuan. Ya. Nah, itu adalah salah satu seniman yang menginspirasi Mita. Kalau di dalam negeri sendiri, Mita, selain ayah sendiri, ada nggak sih seniman yang menginspirasi kamu, ataupun yang kamu jadikan, oh ini bisa nih jadi tuntutan aku nih dalam berkarya, atau bagaimana proses dia berkarya gitu. Ada nggak seniman yang lain? Ada beberapa sih Mbak, lumayan banyak juga. Tapi waktu itu paling kagum tuh pas saya lihat karyanya Pak Mangu Putra. Itu Mangu Putra. Kagum banget sih sama tekniknya waktu itu. Waktu itu kan saya lihat di Bentara Budaya Jogja pas pameran gitu, terus lihat karya itu tuh keren gitu. Dan akhirnya kamu merasa bahwa, wah ini oke nih kayaknya kalau aku bisa kayak gitu ya. Iya. Oke. Kalau boleh tahu, kamu pertama kali kamu pameran itu tahun berapa, Mita? Ya pas masuk SMSR itu sih, terus kan itu tahun 2008. 2008. Karena masih dalam lingkup sekolah, jadi ya pamerannya bareng kakak-kakak kelas aja gitu di sekolah. Oke, itu. Dan dari sana terus akhirnya kamu menjadi aktif untuk ikut berpameran dan sampai sekarang gitu. Ya, jadi sebenarnya ada ceritanya juga sih Mbak. Jadi karena lumayan sering untuk, pokoknya kalau ada event yang di sekolah diadain gitu, saya pastikan bahwa itu saya harus ikut, keterima atau enggak gitu. Jadi terus? Dari berapa pameran yang diikuti di sekolah itu yang belum keluar galeri ya, belum ke galeri luar sekolah, itu malah saya justru ketemu sama Pak Kus Indarto waktu itu, salah satu kurator Indonesia. Indonesia. Itu pertama kali jadi saya malah diajak keluar dari sekolah pameran di Galeri Nasional. Itu umur saya masih 17 tahun. Nah, jadi menurut saya sekolah pun bisa jadi salah satu jalan kita untuk bisa sukses di luar gitu. Jadi berarti salah satu yang mengajak kamu awalnya malah Pak Kus Indarto nih ya. Oke, jadi sambil for your information nih, sobat-sobat Amanat Institute, jadi Pak Kus Indarto itu adalah salah satu kurator Indonesia. Jadi sebenarnya kurator itu ada banyak ya. Dan di Indonesia juga ada banyak, dan beliau itu juga kayaknya masuk salah satu daftar yang kurator internasional juga nggak sih, kalau aku nggak salah? Iya benar Mbak. Jadi yang daftarin saya tanpa sepengetahuan saya sendiri ke Beijing Biennale kemarin tahun 2017 itu Pak Kus Indarto juga. Jadi beliau tuh nggak ngomong ke saya kan udah didaftarin, kamu diterima gitu, ikut seleksi setahun gitu kan. Nah, wow. Jadi Pak Kus juga jadi kurator juga di event itu, event Beijing Biennale-nya itu. Gitu. Oke. Dan kalau boleh tahu nih, kalian nyambung nih ya di Beijing kemarin itu, apakah kamu adalah satu-satunya seniman Indonesia di sana atau sebenarnya ada lagi? Dan apakah kamu adalah seniman termuda juga atau tidak? Ya, itu alhamdulillah saya jadi yang termuda. Gitu. Jadi itu diikuti oleh 103 negara kalau nggak salah ya. 103 negara, ada berapa? Saya lupa jumlahnya, ada berapa ribu karya di sana. Dari Indonesia itu ada 17 seniman, Mbak. Dan itu salah satunya kamu. Ya, tapi satu seniman tuh ada yang satu karya, ada yang dua karya gitu. Oke, kayak gitu. Oke, nah aku mau tanya,
selama selama ini tadi kan kamu kan bilang kalau Sandi kan kamu menyadari bahwa kamu akhirnya ingin memilih surrealis setelah akhirnya dari ayah ya. Terus aku mau tanya nih, apakah ada tantangan yang kamu hadapi mengingat stigma masyarakat tentang seniman dan wanita? Ini kan kebetulan nih ya kamu seniman, terus kamu adalah seorang wanita seperti itu. Ada nggak sih stigma yang kamu hadapi? Ini kalau kalau stigma negatif sih Mm-mm. biasanya malah ke orang terdekat ya. Biasanya orang terdekat. Mm-mm. Lingkungan terdekat tuh biasanya beranggapan bahwa seniman itu bukan pekerjaan lah ya, bukan tempat tempat untuk cari uang lah kasarnya gitu. Pekerjaan tuh ya yang di kantor lah, yang inilah yang ini. Banyak, jadi kayak kuliah di jurusan lukis tuh kayak mau jadi apa sih kamu kalau kalau masuk lukis gitu? Mau jadi Iya, seniman iya, tuh benar. apa gitu? Seniman tuh bukan pekerjaan gitu. Itu sangat sering banget untuk banyak yang, apalagi orang terdekat tuh banyak yang pasti stigmanya kayak gitu. Apalagi cewek ya kan. Iya. Mungkin kebanyakan dari mereka melihat bahwa lingkungan seniman itu lingkungan negatif ya. Mungkin loh. Jadinya mereka berpikir seperti itu, jadi yang dipikirin ya negatif-negatif semuanya aja jadinya. Padahal nggak semua kayak gitu. Itu Mbak. Iya, iya. Oke, benar. Nah, emang sih aku juga jadi ngerasa memang dulu setahu aku yang memang yang namanya seniman, apalagi kan kalau misalnya kita ngomongin orang tua gitu ya, mungkin itu akan orang tua yang mungkin tidak begitu paham gitu akan ngapain jadi seniman, dan pada saat dahulu gitu kan memang stigmanya ini seniman udah tadi nggak mandi, terus abis itu negatif, terus abis itu mau melakukan ya perbuatan yang seperti itu. Tapi yang kalau kamu lihat sekarang nih, pada zaman kamu ketika kamu sudah menjadi seniman sekarang, seniman yang kamu lihat, apakah apakah benar adanya seperti itu atau sekarang mereka juga bergeser, maksudnya lebih memperhatikan penampilan, lalu tidak melakukan hal-hal yang seperti dikatakan itu? Apakah seperti itu atau memang sebenarnya ya masih sama saja gitu? Kalau kalau yang di lingkungan yang sering saya kunjungi lah ya istilahnya, itu pasti Mbak, pasti masih ada yang seperti itu pasti gitu. Tapi kan tapi semenjak beberapa event yang saya ikuti dan saya bertemu dengan senior-senior saya yang seniman-seniman yang wah jauh lebih senior dari saya tuh, mereka tuh secara penampilan aja udah beda gitu, cara ngomong, karena kan pengalamannya mereka jauh lebih banyak, jadi itu yang justru jadi membuka mata saya, membuka pandangan saya bahwa keren nih kalau seniman kayak gini gitu. Jadi yang bukan yang kayak dulu gitu, yang mungkin yang bangun stigma masyarakat bahwa seniman tuh yang nggak mandi lah, yang jorok lah, yang nggak ngurus dirinya sendiri lah ya, itu nggak lihat ke mereka ini gitu. Iya, benar. Oh, oke. Oke, dan berarti memang ini ya sebenarnya, maksudnya kalau kita lihat dengan bergesernya zaman, dengan bergesernya tahun, itu sebenarnya kita juga si para seniman ini juga pasti pemikirannya bergeser gitu ya, paling tidak lebih baik seperti itu. Oke. Iya, aku mau tanya nih ya, aku banyakan tanya ya, BTW nih teman-teman yang ada sobat Amanat Institute yang ada yang sekarang lagi ikutan live juga boleh tanya ya, nanti kita langsung bacain. Nih, aku mau tanya, kan yang setahu aku nih, aliran seni rupa di bukan di Indonesia ya, aliran seni rupa kan sebenarnya ada banyak ya. Nah, apa sih yang membedakan aliran surrealis dengan aliran lukis lainnya? Dan coba tolong dijelaskan. Jadi gini, aliran tuh sebenarnya banyak. Sekarang aja satu aliran bisa berpencar lagi, berkembang lagi jadi berapa aliran lagi.
Oh, oke oke oke. Ya, jadi kalau surrealis itu intinya sure dan realis. Realis Mm-mm. yang dilebih-lebihkan. Oke, Kalau realis kan gini, secara gampangnya mungkin bisa kita mau melukis batu atau pohon gitu. Itu mm-mm. ya apa adanya aja ya, pohonnya bentuknya kayak gitu, batunya Mm-mm. bentuknya kayak gitu. Nah, Mm-mm. surrealis ini kita bisa lebih imajinatif dalam memilih objek, mengaplikasikan objek. Jadi Mm-mm. gimana sih kalau kalau batu itu aku kasih mata satu gitu. Oke, oh, oke. Nah, itu udah surrealis. Mm-mm. Tinggal konsepnya aja nanti diolah kayak gimana gitu. Mm-mm. Oke. Oh, berarti itu sebenarnya surrealis itu kalau boleh aku tarik ya, surrealis itu adalah ya sama halnya seperti realis, tapi dia memang ada yang dilebihkan seperti itu ya. Ya benar. Jadi itu sekarang pun Oke. surrealis ada dipencar lagi Mbak. Jadi ada pop surrealis, neo Oke. surrealis. Bener-bener Oke, sekarang aliran oke. banyak banget sekarang. Mm-mm. Wow, luar biasa ya. Sepertinya aku sudah sangat amat ketinggalan zaman nih. Dan aku jadi malu nih sebagai salah satu lulusan seni rupa. Oh my God. Nah, by the way nih, ini ada yang tanya nih. Aku langsung bacain aja ya, Mita ya. Ini Ya, dari Vera Rahmawati. Kamita, itu yang ada di belakang Kamita karyanya ya? Ceritain background kenapa bisa ada lukisan tersebut. di belakang ini Hmm, satu mobil impian saya yang belum tercapai. amin. Oh, mau yang kayak gini. Coba sebutkan itu mobil apa, biar nanti diamini sama semua yang ada yang lihat kita. Jadi karya ini udah saya post di Instagram saya, udah pernah saya post di Instagram saya. Pernah diikutkan ke Art Expo Malaysia waktu itu. Saya lupa tahun Mm-mm. berapa. Jadi karya ini judulnya Sang Penakluk Alam. Oh, oke. Kalau kita lihat mobil Jeep ya, Jeep Jeep itu kan strukturnya beda sama mobil lain. Dia Mm-mm. lebih bisa jadi kayak dia tuh bisa bisa di air, bisa di sungai yang nggak terlalu dalam dia bisa masuk kayak gitu kan. Jadi alam tuh udah kayak ditaklukin gitu sama si mobil ini gitu. Dan mobil ini kan juga sering dipakai untuk uh, beberapa organisasi konservasi alam juga kan. Mm-mm. Mobil ini tuh sebagai simbol mobil bahwa manusia tuh ya penakluk alam itu tadi. Oke, oke. Iya, iya. Oh, jadi kamu memang ingin mudah-mudahan nih berarti ini sobat 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 amanat itu semua ayo kita doakan kita amini agar Kamila Nita Sari Hasibuan bisa membeli mobil seperti yang ada di Amin belakang amin. background ini. Amin Terima amin kasih. amin. Oke. Oke, Mita, aku mau tanya nih. Ada sebelum aku mau tanya ternyata ada yang udah tanya lagi. Jadi kita harus mendahulukan yang tanya live ya. Ini Ya, dari silakan. Gilang. Kalau penulis kan ada istilah writer's block. Kalau seniman kayak Kamita pernah ada juga nggak sih yang kayak gitu? Dan gimana cara menghead hal tersebut? Gimana, Mbak? Kalau di gini, jadi kalau misalnya di tempat kalau misalnya penulis tuh ada istilahnya tuh writer blocks gitu loh, Mit. Nah, kalau misalnya di seniman kayak tempatnya Mita tuh ada nggak sih nama istilah gitu untuk menamai kamu gitu, tapi nama ngetrennya gitu loh, Mit. Maksudnya nama nama ngetrennya senimannya atau gimana? Jadi kalau kalau misalnya jadi mungkin nih maksudnya kalau misalnya kan si Mita kan lagi ngelukis nih ngelukis surrealis gitu kan. Nah, teman-teman tuh nggak tahu tuh maksudnya surrealis tuh apa sih Mbak gitu. Mungkin kayak oh realis yang dikasih mata gitu kan. Ada nggak sih kayak nama ngetrennya kayak gitu. Kalau di seniman gitu, kalau di bagian seni rupa itu ada nggak kayak gitu? Atau Ya, namanya ya kalau surrealis aja iya gitu. surrealis aja gitu. Oh gitu. Jadi Mas Ya Gilang udah, ini namanya surrealis aja. uh-uh.
Oke, oke, oke. Iya, oke Mita, tidak apa-apa. Oke, Mit, ini ada lagi nih Mit. Ya, Ya, ini jadi, BTW nih, sobat Taman Institut. Jadi Kak Mita ini orangnya nih kalau aslinya gitu ya, kan aku ceritanya pernah ketemu nih gitu kan, itu emang orangnya malu-malu kayak gini. Jadi mohon dimaklumi dan mungkin BTW Mita udah punya pacar belum ya? eh baru putus tahun lalu. Aduh. Baru putus tahun lalu. Oke, jadi teman-teman yang ada di sini yang mau mendaftar boleh. Ini Mita siap dipacari atau siap dipinang ya? Aduh. Oke, oke. Yang penting ini Mita masih single, seorang seniman, surrealis. Ya, Silahkan mau langsung mampir ke Camelia Mita Seri ya, Hasibuan. Oke, kirim proposal ya, ya, Mbak. oh ini proposal. Oh my God, oke siap. Nanti Pak Pak Hasibuan juga akan diperiksa. Oke, Vita, ini ada pertanyaan lagi nih dari Arinas Anggraini. Apakah Kak Mita pernah mendapatkan kritik terhadap karyanya? Kritik apa yang paling bikin ngedown sampai bikin Kak Mita nggak mau jadi pelukis lagi? Pernah nggak kayak gitu? Kalau kritik pasti lah ya, karena setiap karya kita sudah dipamerkan, sudah dilihat publik itu sudah nggak sepenuhnya hak kita juga, karena kan dilihat ya, dilihat oleh orang banyak, entah itu di seni atau di non seni. Ada Mm-mm. kayaknya sempat ada yang nulis salah satu karyaku pas dipamerin di Masia di Art Foundation. Dia aku pernah baca sih, cuma dia nggak ngetek aku. Oke, jadi Oke, kali ya. mungkin kan ke pandangan orang lain-lain. Nah, dia melihat bahwa ini objeknya kayaknya kepenuhan deh gitu. Ah, Jadi, itu nggak apa-apa. terus, Dan untuk selama dari awal dari 2008 sampai sekarang ini nggak ada kritik yang membuat saya nggak mau ngelukis. Itu oke, sih. wow, luar biasa. Ternyata Mita selain cabai rawit dia juga ini ya hatinya lapang dada lah ya istilahnya, dia sangat kuat. Uh, Oke, wah, Mita, emang keren banget. Mita, BTW, aku mau tanya nih sebenarnya, kalau dari yang kamu tahu, apakah setahu aku ya dulu, jadi pas zaman aku tuh seniman wanita itu kan emang sangat sedikit ya, Mit. Apakah iya. sekarang dengan dengan ya bertumbuhnya waktu, terus dengan berkembangnya zaman, apakah seniman wanita di Indonesia itu juga bertambah atau ya sama aja sih sebenarnya kayak dulu gitu? Oh, kalau kalau saya kan beranggapan bahwa seseorang yang sudah dipanggil seniman itu kan berarti sudah memiliki pengalaman yang cukup banyak ya, apalagi untuk yang di wanita itu kan kalau kita masuk isi pun ya jurusan jurusan entah lukis patung grafis kan pasti ada seleksi alam tuh Mbak. Nggak mungkin dalam satu angkatan jadi seniman semua juga nggak mungkin gitu. Nah, di sisi wanita pun iya, itu iya. Dan untuk sekarang eh, beliau-beliau yang di atas saya itu ya masih masih bisa dihitung kalau yang wanita ya, karena kan memang minoritas nggak sebanyak yang cowok lah istilahnya, nggak yang jadi tapi tapi beliau-beliau ini menjadi panutan yang pas banget buat buat saya, buat kita yang seniman-seniman wanita yang baru baru merintis, masih masih jauh pengalamannya dari mereka ini, kayak Bu Lucia Oh, Hartini, Bu Kartika Avandi, itu kan banyak. iya, iya, oh bukan Jadi ketika iya, Bu Dian Anggra ini banyak banyak banget seniman yang wanita yang bisa menginspirasi kita. Bu Erika, Bu beliau Erika. juga Oh sampai iya, mana-mana. dekoratif ya yang alirannya Ya, dekoratif ya kalau nggak salah. Iya, oke. Laksmi Sitaresmi, banyak banget sebenarnya. Iya. Nah, kalau untuk yang usianya kamu sampai bawahnya kamu itu apakah ada perkembangan itu untuk seniman wanitanya atau ya udah sama gitu kayak kamu dan yang lainnya gitu? Nah, ini pengalaman beda buat saya. Setelah tulang rusuk terbentuk, Mm-mm. eh, saya kan jadi kenal banyak banyak eh, cewek-cewek yang masuk jurusan seni, PIC, yang bahkan angkatannya
masih muda, jauh lebih muda di bawah saya, dan itu mereka semangatnya tinggi banget loh, sebenarnya semangatnya tinggi banget. Oke. Dan banyak dari mereka justru, wah ini udah nggak jalan, udah nggak ngerangkat, tapi malah lari nih karyanya sebenarnya. Oke, oh luar biasa ya. Iya. Oke, berarti jadi ini buat teman-teman nih, buat teman-teman wanita terkhususnya gitu ya, teman-teman yang masih, sobat-sobat yang masih muda. Jadi, hai para seniman, calon seniman, tenang aja. Kamu bisa lihat dari hasilnya, seorang Camelia Mitasari Hasibuan, dia adalah salah satu dari sebenarnya banyak mungkin tidak begitu terekspos ya. Ya, kita adalah seniman muda. Seniman muda yang dia bisa menunjukkan karyanya. Nah, ini BTW nih, aku lagi baca, ternyata ini ada dari Sandi Kurniawan 376. Hai, boleh disapa Mita? Ini adalah dari Milenial Pan Bogor yang mewakili seniman dari Bogor. Hai, Kak Sandi Kurniawan. Kak Sandi boleh nih kalau mau tanya-tanya sama Mita. Oke. Terus ada lagi nih si Rafael Seno Art. Seniman dari teman seangkatan nih. Hai Rafael, apa kabar? Halo Rafael. Oh iya, kita lanjut ya, Mit. Ya. Ini nih aku mau tanya nih. Jadi tadi kan kalau misalnya pas aku lagi baca gitu kan, ternyata ada yang aku baca, kamu itu ada di dalam lukisan kamu, tema yang biasanya kamu angkat itu adalah isu seputar lingkungan. Nah, kenapa sih Mita memilih isu tersebut menjadi tema yang sering diangkat dalam karya-karyamu? Dan apakah ada kedekatan atau kejadian yang membuat kamu akhirnya memutuskan untuk mengambil tema ini? Karena kan memang setahu aku kan ini jarang ya, setahu aku nih ya, jarang ada seniman ataupun seniman wanita ya, itu dia mengangkat isunya lingkungan. Kalau misalnya ngomongin soal kesetaraan gender, terus abis itu buat perempuan gitu memang banyak ya. Nah, kalau Mita ini malah kamu kan mengambilnya malah temanya soal lingkungan ya. Coba dong tolong menjelaskan apa nih, kenapa kamu memilih tema tersebut? Jadi karena ayah sudah mengambil tema alam, itu kan ayah sering cerita juga kenapa beliau dulu sampai mengambil tema alam itu kan karena pengalaman beliau bahwa dulu di lingkungannya yang masih hutan itu kan dibakar secara sengaja untuk dialihkan sebagai perkebunan kelapa sawit. Nah, mulai cerita itu sih, terus ditambah lagi kan ada banyak pengalaman di lingkungan kita kan sebenarnya banyak ya Mbak, kayak masalah sampah itu sampai sekarang juga nggak kelar-kelar kan? Iya benar. Aku dulu waktu kecil ini sih, zaman-zaman SD kalau nggak salah itu masih mancing loh di sungai, masih mancing di sungai. Oke. Ya, masih mancing di sungai, jadi waktu itu dapat ikan tuh cepet lah ya, bisa dibilang cepet. Kalau untuk sekarang ini sungai yang biasa dulu aku mancing di situ aja udah sampahnya udah banyak banget, dan aku yakin kalau kita mancing di situ lagi pun sekarang yang nyangkut ke sampahnya sih, jadi nggak mungkin dapat ikan gurame atau mujair gitu ya. Iya benar. Mungkin dapat itu atau sampah plastik gitu-gitu sih. Jadi pengalaman lingkungan juga sebenarnya. Berarti tema ini kamu angkat dari pengalaman pribadi kamu ya, dan akhirnya kamu concern ke sini, gitu? Iya, jadi perlu Sobat Amanat Institut juga ketahui. Jadi aku nih sebelum kita ngobrol, aku juga sempat kepo-kepo gitu. Ini aku lihat ini Mita tuh ngebagiin soal benar-benar soal lingkungan, soal apa dulu ya, kamu pernah yang paus makan plastik ya kalau nggak salah, paus atau hiu ya itu yang makan plastik. Ada karya saya juga sih. Nah iya, dan terus akhirnya kamu angkat sebagai karya. Nah kalau dalam ini kita ngomongin lagi soal ini ya, pameran kamu ya, soal karya-karya kamu. Sebenarnya kalau seandainya ini ketika kita mengikuti seperti apa ya pameran gitu kan, pameran baik di luar ataupun di dalam gitu, apakah si seniman ini pure boleh mengirimkan sesuai dengan
yang dia mau ataukah ada tema besarnya gitu yang Jadi yang harus dibuat dalam karyanya. itu kan nanti tergantung eventnya Mbak. Event memberikan keseniman tuh kan semacam kayak persyaratan ya, istilahnya temanya ini maksimal karyanya ukuran berapa, gitu-gitu pasti per event tuh beda-beda Mbak. Jadi itu juga tergantung eventnya sih sebenarnya. Oh iya, iya. Oke. Soalnya kan aku tuh lihat tuh kan karya-karya kamu yang ada di Instagram kamu ya, yang aku tahu itu kan memang semuanya kan benar-benar isu lingkungan. Nah, aku kira tuh apakah ya udah setiap setiap ketika pameran ya kamu udah kirim aja karya terbaik kamu gitu. Nah, sekarang nanti tinggal Nggak juga diseleksi sih. aja. Mm-mm. Jadi yang di Gimana? Beijing Biennale kemarin tuh kebetulan kan dapat temanya tuh kan jalur sutra. Oke, Wah itu ngeblend oke. banget. Itu ngeblend banget. Itu jalur sutra tuh apa dan harus melukis apa itu pastilah bingung kan. Jadi Iya. itu saya cari buku dulu. Saya cari buku Mm-mm. dulu karena di internet kan terbatas juga kan, nggak banyak untuk ini. Saya ke perpus, saya ke perpustakaan kota, saya ke ini cari-cari buku lah, cari-cari buku dan itu waktu itu ketemu satu buku itu kerjasama antara Indonesia dan Cina itu 2000 tahun yang lalu. Nah itu jadi Oh, selain itu film tuh juga penting loh Mbak ternyata. oh iya. Jadi saya kan lukis panda tuh objek utamanya Mm-mm. buat yang di karya yang di Beijing kemarin itu terinspirasi dari kungfu panda. Oke, iya. Ya Oh, itu kan terus? jadi oh iya bener emang panda tuh identiknya Cina ya. Jadi cuma Cina yang punya panda gitu. Mm-mm. Nah makanya saya lukiskan di situ eh, panda sebagai perwakilan Cina dan ada beberapa hewan yang jadi perwakilan dari Indonesia gitu. Dan itu memang udah Oke. kerjasama selama bahkan 2000 tahun yang lalu gitu. Itu salah satu karya yang objeknya memang alam, cuma konsepnya tuh malah jalur sutra sebenarnya. Oh gitu. Wow, Iya, ini ya apa namanya pengetahuan baru ya sebenarnya buat bagi iya. teman-teman, bagi sobat yang ada di rumah dan aku tentunya gitu ya. Bahkan aku juga baru tahu dan bahkan ternyata ya kalau seandainya kita lihat lagi ya ternyata sebuah karya itu bahkan bisa menjelaskan sebuah tema yang kalau kita tilik lagi tuh itu sangat luas ya. Maksudnya ketika seorang penulis dia akan menggambarkan dengan tulisannya seperti itu dan kita dengan karya kita dengan lukisannya dan mungkin hanya ini ya Mit kayak beberapa mungkin kalau seandainya ini benar nggak sih Mit kalau dulu kan kayak sebenarnya kan orang tuh agak bingung ya kadang kayak aku tuh bingung sebenarnya ini tuh lukisan tuh gimana ya cara menilainya seperti itu. Nah apakah hal-hal seperti itu sekarang masih Mita rasakan nggak sih ketika berpameran gitu? Mengingat sekarang konsumen untuk melihat pameran itu, melihat karya itu kan udah bukan orang-orang kalau kita kan dulu kayak terbatas gitu ya benar-benar seniman dan calon seniman. Tapi sekarang kan si karya itu dilihat oleh halayak umum bahkan yang bukan seniman gitu. Nah itu apakah masih ada kayak yang rasa kayak ih ini seni aku bingung nih gitu masih nggak Mita merasakan ketika sedang berpameran? Jadi biasanya tuh kalau pas saya pameran tuh seringnya tuh biasanya tanya ceritanya gimana sih Mbak gitu. Ini maksudnya apa sih Mbak gitu. Saya pasti akan ceritain tapi nggak semua karena Oke. saya ingin publik yang nonton tuh punya imajinasinya mereka sendiri gitu. Karena Oh iya ya jadi karena benar. ya saya cuma ceritain kayak sebagian kecilnya aja sih kayak ini tuh simbol ini loh, ini simbol ini gitu. Oh iya iya iya. Berarti berarti kayak ini ya Mit kalau nggak salah kalau belum ganti berarti seperti konsep ini ya konsep sekarang tuh apa sih namanya kontemporer ya yang dimana si seniman orang yang melihat itu bisa menjadi ya senimannya gitu loh. Jadi dia punya imajinasi Iya, sendiri dalam sebuah karya yang dia lihat gitu nggak sih? Apakah sudah ya, berubah? jadi kayak menikmati bareng aja sih kita.
Oke, wah ternyata luar biasa ya. Oh, ini ada sapa, aku mau sapa-sapa lagi nih dari Eri Saktiawan. Halo Mbak Mita, kesenanganku. Halo, Iya, aduh. Ya ampun. Oh, ini siapa nih? Fansnya Mita atau siapa nih? nggak tahu, Mbak. Masa Gak saya sudah tahu. punya fans? Aduh. Oh ya ampun, Saktiawan, mohon maaf ya, mungkin habis ini bisa DM Mbak Mita karena Oh iya, sebenarnya Mbak boleh, Mita boleh. diri Heeh. kamu. Saya banyak lupanya soalnya. Oke, dimaafkan, nggak apa-apa boleh. Oh ini, Hai Alberto Sellers. Mohon maaf ya kalau aku salah yang ngomong. Ini dia bilang, writers block namanya di dunia art itu art block. Oke, terima kasih Albert, kamu sudah memberitahukan kita. Nah, oke, kita lanjut nih ada pertanyaan lagi. Ternyata ada banyak sekali yang bertanya di sini. Ini dari Diki 22 kali. Kalau lagi nggak mood ngelukis, Kamita ngapain sih? Kalau nggak mood melukis, ya itu emang mood adalah salah satu hal yang membuat kendala yang cukup banyak ya, pastilah itu. Jadi biasanya saya macam-macam sih ya, kadang main game. Di HP kan sekarang gamenya banyak ya. Main game Oh, terus kamu ada gamers? Jangan-jangan? nggak banget sih Mbak Oh, sebenarnya. nggak. Oke. Aku cari gamenya gitu. Maksudnya kalau gamenya udah bikin stres, kita moodnya tambah jelek kan. Iya, benar. Eh, Salah satunya mungkin Line Get Rich ya. Kalau boleh sebut Oke, merek. oke. Gak apa-apa, sebut saja Iya, semua. Hai, Get Rich, tolong sponsori kami di sini. itu bisa baca komik. Aku baca webtoon juga, baca Oh, komik. webtoon. Oke. Iya. Aku juga suka Mungkin tuh. penggemarnya Attack on Titan ada di sini. Oke, iya, Attack on Titan sekarang Oke. emang lagi ini ya, lagi Wah, nge-hype banget ya. itu surrealis loh itu. Oke, itu termasuk aliran reality. Oke, oh iya, karena dia dikenal. Oh iya, aku juga baru tahu. Luar biasa ini. Film juga Oh, bisa, film kalau yang suka nonton film mungkin film pun bisa jadi inspirasi juga loh. Jangan kalau kita lihat beberapa detail bagiannya. Jadi nggak cuma ceritanya atau aktornya, tapi mungkin backgroundnya, mungkin kostumnya itu bisa jadi inspirasi juga. oh, inspirasi dalam pembuatan karya. Ini BTW, Mita suka film. Apakah kamu adalah penggemar film atau drama Korea jangan-jangan nih? Drama Korea tuh sebenarnya bukan ngefans banget sih, enggak ya Mbak, tapi nonton. Tapi nonton. Aku nonton. Oke, kamu nonton. Jadi aku Hmm? pernah ini pernah lihat di YouTube apa ya. Jadi kalau kita nonton film atau drama atau apalah itu yang sinetron lah apa, itu emosi kita kan ikut ke bawah sama yang ditonton tuh. Iya, bener banget, iya. Kayak ngeluarin juga tuh apa negatifnya, jadi moodnya jadi naik lagi gitu. Oh gitu, dan itu bisa bikin kita punya inspirasi baru juga ya untuk membuat nonton drama Korea nih putus. Aku mau bikin sedih-sedih deh gitu, tersayat-sayat. Bener-bener. Oh my God. Oke, kita balik lagi nih. Aku mau tanya nih, tadi kan sempat di awal aku baca tentang kontrak eksklusif kamu dengan sebuah galeri seni yang ada di Singapura. Nah, ceritain dong gimana akhirnya kontrak itu bisa terlaksana dan bagaimana kesan pertama kamu ketika kamu bergabung menjadi seniman di Art Exchange Galeri Singapura tersebut. Oh ya, jadi gini, pertama kali ketemu sama namanya Pak Beni Untora ya, itu beliau yang yang punya Art Exchange Galeri. Jadi itu dulu kenalan sama beliau itu di Facebook. Itu seminggu tuh nggak tak konsum coba Mbak. Oh iya, karena kamu kira stalker, ini bapak-bapak siapa gitu, mohon maaf Pak Beni. Terus beliau kan ini messenger saya kan dari pesan di Facebook itu.
memperkenalkan diri. Ya udah, terus dari situ beliau minta alamat. Beneran seminggu tuh datang ke studio. Datang, ya Oke, udah berarti terus kerja. ke rumah kamu. Studio kamu tuh di Iya, rumah ya? iya di Heeh, rumah. heeh, heeh. Itu Terus? jadi itu kalau nggak salah April tahun 2014. Oke, sudah lama sekali. Terus? Ya itu setelah kan akhir-akhir tahun 2013 itu kan saya dapat Basuki Abdullah itu. Mm-mm. Nah, itu kebetulan tuh dapat dua. Jadi selain Basuki Abdullah tuh dapat ini Emerging Artist Gold Award tuh dari UOB. Jadi dalam waktu Oh, 3 bulan, alhamdulillah tuh dapat dua ini. dua penghargaan sekaligus ya. Oh, luar biasa. Terus awal tahunnya ketemu beliau itu. Mm-mm. Yaitu di kontrak beliau yang merepresentasikan karya-karya saya, mulai dari yang ngatur eventnya, semua pengiriman karya, sertifikasi karya, jual beli Oke. karyanya, promosinya, semua sih, semua. Jadi saya tinggal ngelukis aja sih, mbak, intinya. Oh gitu, wow, luar biasa ya. Berarti termasuk art fair yang kamu ikuti beberapa tahun ke belakang, dari ya tahun ini sampai beberapa tahun ke belakang itu ya salah satunya juga salah satu yang dilakukan kamu dan Pak Beni ya. Ya, jadi Art Exchange Gallery ini Mm-mm. menjadi salah eh, salah apa ya? Jadi yang membuat karya saya bisa dikatakan keliling dunia, bahkan sampai Amerika, sampai ke Korea itu, karena memang dalam 1 tahun tuh biasanya udah ada eventnya, mbak. Udah oh nih, bulan ini nih, bulan ini gitu. Tinggal siapin karya Oke. aja sih. Oke, wow. Nah, terus kalau misalnya lagi ini di masa pandemi kayak gini, apakah di dunia perseni rupaan di bagian pameran-pameran gini, apakah sama seperti halnya yang lainnya adanya penundaan, pembatalan atau akhirnya mundur gitu Ya, untuk itu pamerannya? ada. Oh iya. Jadi setahun kemarin itu kan sebenarnya udah dijadwal seperti biasa nih, kayak Art Jakarta, Art Expo Malaysia, Art Busan Hmm, semuanya tuh. Nah, di, itu tahun kemarin tuh yang jalan cuma yang di Taiwan. Awal tahun kemarin Taiwan, yang lain udah kayak nggak jadi, ada yang cancel, ada yang dijadiin virtual, kayak Art Jakarta kemarin jadiin virtual kan. iya iya. Terus yang di Art Busannya tuh dijadiin tahun ini, harusnya tahun kemarin. Oke, oh Oh, iya. jadi banyak juga yang batal, dan tahun depan lagi ada juga yang belum dikasih tanggal juga. Jadi emang Hmm. dampaknya luar biasa sih. Ya, oh berarti sebenarnya memang sama ya, sama maksudnya kita semua mengalami ya mundur yang pembatalan ketika pandemi ini ya. Ya Iya. ampun. Semoga ya kita berdoa semoga ini segera berlalu ya, biar Amin, amin, semuanya bisa amin. biar bisa pameran lagi. Ya, biar rame lagi ya, Oke, Mbak ya. benar biar rame lagi. Nah, ini Mita, ada pertanyaan lagi nih dari Daya Trapsol 2002. Oh, Mas Dayat, oke. Oh, Mas Dayat. Oh, ini temannya kamu ya, Mas Dayat. Pernah nggak secara realita melakukan sumbangsi untuk alam? Apakah alam hanya dijadikan inspirasi aja dalam karya kamu? Nah, ini eh belum salah satu yang belum 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 terwujud sampai sekarang. Jadi saya tuh pengen, Mm-mm. kan saya belum pameran tunggal nih. Mm-mm. Nah, Oh, jadi saya pengen pameran tunggal saya besok tuh pengennya tuh ada kerjasama dengan entah organisasi atau pokoknya tentang yang berhubungan tentang alam gitu. Jadi oke. biar jadi saya memberi pesan lewat karya saya, nanti bisa dibantu sama mereka nih. Maunya gitu sih. Nah, Mm-mm. itu jadi itu yang yang sampai sekarang sih belum 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 terwujud. Jadi sementara ini istilahnya kampanyenya saya sama demonya saya lewat karya saya dulu. Mm-mm. Oke, nah, mungkin Kementerian KLHK bisa Nah, mensponsori boleh boleh.
Oke, iya, siapa tahu nih ya, siapa tahu nanti kan ini juga ditayangin di YouTube kan, siapa tahu nanti nonton gitu ya, Ya, alhamdulillah insya Allah gitu, tahu-tahu amin amin nonton, amin. ya, bisa pameran tunggal, siapa tahu di Jakarta nanti bisa sekalian main ke Amanat Institute, Iya, sip sip sip. siapa tahu, amin. Nah ini Amin jadi, amin amin. amin, ini ngomongin soal kementerian nih aku mau tanya nih Mit, nih kalau Mita jadi Menteri KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hal pertama apa yang akan kamu lakukan nih? Kan kamu sudah merepresentasikan tentang alam, lalu kamu ngerasain lingkungan, nah terus tiba-tiba kamu jadi menteri. Hal pertama apa yang akan kamu lakukan, Mita? Hal yang pertama lakukan itu kayaknya aku lebih ke sampah sih sebenarnya Mbak. Karena menurutku sampah ini apa ya, satu hal tentang apa yang rusak alam tuh banget gitu. Dari manapun, di daratan, di lautan, ya kan, kalau kita lihat di laut aja sekarang, ya ampun, sampah ini bener-bener ya, karena makhluk hidup itu kan tiga nih, hewan, tumbuhan, manusia. Dan manusia tuh yang paling nyampah menurutku, karena yang lain enggak kan, yang lain Iya enggak, benar. maksudnya hewan kan nggak mungkin nyampah kan, nggak Iya mungkin iya dia kan benar. Iya benar. gitu kan, kita nyampah. Kalau pohon kan cuma diem aja. Nah, jadi Iya manusia tuh yang paling benar-benar. nyampah. Jadi masalah sampah Hai. sih sebenarnya aku, iya, Iya jadi benar-benar. pinginnya tuh masalah sampah tuh, kalau untuk menghilangkan kayaknya nggak mungkin ya, karena kan sudah beratus-ratus tahun ya manusia menyampah istilahnya. Iya, Jadi oke baiklah. jadi inginnya tuh mengurangi dampak dari sampah itu tadi sih sebenarnya. Karena kan kita kan butuh alam ya, kita butuh air, kita butuh sungai, kita butuh laut. Mm-mm. Nah, itu kalau airnya aja banyak sampah, berarti kita nyeruput es tehnya, es teh sampah dong nanti. Ya kan gitu. Gak enak Iya kan? Gak benar-benar. enak. Warnanya Jadi, sama coklat tapi rasanya yang nah, beda. itu jadi itu sih kalau aku jadi di kementerian, pertama sampah sih aku. Entah itu nanti sampahnya kita olah lagi atau kita jadikan energi baru atau Gitu. gimana. Oh, luar biasa sekali. Amin. Ayo kita amini semuanya. Oh, luar biasa ya ternyata masih masih muda, menginspirasi. Luar biasa karyanya. Oke, siap Amin, dipinang amin, ini kayaknya. amin. Oke, Mita ini ada yang tanya lagi nih dari Rafael Seno _art. Kita Ya, tahu bahwa ada istilah seni untuk hidup dan hidup untuk seni. Nah, menanggapi seniman yang redup karena harus mendahulukan komersilnya, apa tanggapannya nih dari Mita? Dan bagaimana Mita bisa mencapai seperti sekarang itu? Sekarang, jadi ya. Oke. ini. Ini pertanyaan sering nih sebenarnya ya. Jadi gini, saya itu ingin setiap karya yang saya hasilkan itu pasti maksimal dong. Nah, maksimal pasti kita butuh bahan yang berkualitas, cat yang bagus, kanvas yang bagus, semua yang bagus, kuas yang bagus. Itu pasti butuh duit dong. Iya. Nah, nggak usah dipungkiri itu butuh duit. Nah, kita kan bisa cari dana, kasarnya dana itu di luar karya itu kan. Misal keahlian saya masak nih, padahal nggak bisa masak sebenarnya. Misal kalian masak, ya udah masak aja dulu terus itu dijualan. Nah, uangnya itu buat beli bahan yang bagus. Kita harus buat karya kita harus menghidupi karya kita sih kalau aku bilang. Karena kan karya kita tuh kayak apa ya? Bisa dibilang kayak anak kita gitu kali ya, Mbak. Dia harus jadi yang terbaik gitu. Dilihat orang tuh harus jadi yang baik. Jadi gitu. Jadi entah dapat dananya untuk beli bahan itu dari pekerjaan. Ini yang penting halal ya. Maksudnya pekerjaan yang lain nggak apa-apa gitu. Maksudnya nyolong kan nggak mungkin. Jadi benar-benar. Aku waktu di SMSR itu jualan celengan loh, aku lukis. Oh iya, celengan lukis. Oh. Gitu. Nggak usah malu, karena memang ini kan jadi perjalanan kita juga dong. Nanti kita ketemu banyak orang juga melalui perjalanan itu kan. Itu akan lebih enak gitu. Nggak apa-apa, pokoknya kalau bisa karya kita itu harus terhidupi.
meskipun nanti dari yang lain, maksudnya dari dana yang lain gitu. Itu sih kalau aku. Ya, jadi sebenarnya kalau seandainya kita berarti aku jadi tarik garis bawah sebenarnya gini ya, Mit, seandainya kita memang mau jadi seniman pun, maksudnya seniman itu tidak lekang oleh usia nggak sih? Kayak misalnya ya kamu mau usia berapapun kamu masih bisa menjadi seorang seniman sambil kamu mengumpulkan dana seperti itu, atau kamu bisa teman-teman yang di sini, sobat-sobat di sini bisa seperti Nita, ini ikut jadi salah satu di galeri seperti itu ya. Iya. Apalagi sekarang kan zaman sosial media sih Mbak. Jadi kayaknya lebih enak loh kalau kita bisa memanfaatkan sosial media itu dengan baik gitu. Ya, bener banget. Jadi memang buat teman-teman, hai anak-anak muda, kaum milenial, bukan, sekarang Z ya. Kalian bisa menggunakan sosial media kalian dengan tepat. Nah, oke. Mit, ada pertanyaan lagi nih. Ini teman-teman di belakang juga udah sampai 5 menit lagi, 5 menit lagi. Aku bertanya nih, pertanyaan dari @Ivani17. Ada objek favorit untuk dilukis sama Kak Mita nggak? Dan kenapa milih objek tersebut? Gimana Mbak? Bentar, sinyalnya nih. Oke, jadi kami tanya, ada objek favorit untuk yang biasa kamu lukis nggak dalam karya kamu itu? Dan kenapa milih objek tersebut? Aku tuh suka banget melukis kayu. Oke. Kenapa tuh? Jadi aku tuh kalau lihat pohon tuh lihat batangnya dulu gitu. Mungkin kayak orang gila kali ya, ngeliatin batang pohon gitu kan. Jadi terus nah, liatin tuh apa teksturnya, kan tiap pohon beda kan ternyata. Itu asik gitu menurutku. Jadi tiap pohon punya batang yang berbeda-beda, lekuk-lekuknya. Itu nggak tahu, lihat itu tuh indah banget gitu menurutku. Bahkan yang kayu kropos pun tuh bagus banget menurutku. Jadi aku tuh seneng melukis yang rusak-rusak kali ya. Ya itu kayak kayu kropos gitu kan. Kalau enggak mobil apa ya kayak besi-besi karat gitu, suka melukis itu sih. Oke, jadi objek yang disukai Mita adalah kayu kropos. Iya, benar. Oh iya, benar-benar. Nah, itu adalah objek yang disukai Mita. Mita, ini aku udah dari belakang aku sudah pada melambai gitu kan. Ayo dong, udah mau closing. Oke. Nah, Mita, nih sebelum closing aku pengen minta kamu untuk memberikan statement penutup untuk teman-teman yang ada di sini, untuk anak-anak muda yang ada di sini, agar mereka tetap mengejar mimpinya, agar mereka jangan takut. Bahkan mungkin ada seniman, calon seniman atau mereka yang berpikir, aku pengen jadi seniman nggak ya gitu. Nah, tolong dong kita kasih closing statement buat kita semua di sini. Ya, intinya sih kita harus memanfaatkan kesempatan dengan baik. Entah itu ada event, ini tuh yang kesenimannya ya. Jadi untuk itu entah itu event pameran atau kompetisi, itu menjadi salah satu jalan yang saya pernah melaluinya gitu, dan itu menjadi salah satu jalan yang dampaknya besar untuk kita sebagai seniman yang mau dikenal lebih banyak ke orang-orang. Itu menjadi jalan yang, jadi jangan dibiarin aja gitu, karena kesempatan itu pasti datang berkali-kali, bukan cuma sekali, tapi tinggal kamu mau nggak ambil kesempatan itu gitu. Wow, oke. Sama ada satu quotes yang sampai sekarang itu menjadi pegangan hidup. Asik, pegangan hidup ya. Aduh, asik. Oke. Jadi gini, kita tidak tahu doa yang keberapa yang akan terkabul. Kita juga tidak tahu usaha mana yang akan berhasil, usaha keberapa yang akan berhasil. Dua-duanya sama, perbanyaklah. Itu sih. Oke, jadi oke lah, luar biasa sekali ini, aku sampai tertegun loh, Met, pas kamu bilang, apa ini? Oh my God, iya benar. Ya, kita memang tidak pernah tahu ya doa mana yang akan terkabul, kita harus berbanyak. Bener banget. Luar biasa sih Mita. Dan
ini salah satu anak muda yang mungkin teman-teman, sobat Amanat Institute di sini bisa menjadikan contoh ya. BTW nih Mita, aku mau tanya nih bener-bener pertanyaan terakhir kalau yang sekarang nih. Studionya Mita ada di mana sih? Ini dari tadi ada yang tanya, Mbak di mana ya Jogjanya Mbak? Aduh Mbak, studionya di mana? Boleh dong mampir kapan-kapan. Oke, boleh bisa dijawab. Ini Sherlock apa gimana nih, Mbak? Oke, mau share lah. Oke, mungkin Di Jogja. Di di daerah. Tepatnya di Jalan Jogja Wonosari, kilometer 7. Kilometer 7, dekat apa gitu Mita? Dekat SPBU apa? Dekat rumah tetangga saya, Mbak Eva. Oke, baiklah. Jadi teman-teman yang mau mampir nih, yang mungkin lagi ada di Yogyakarta atau mau ada berkunjung ke Yogyakarta, teman-teman bisa langsung mampir ke Jalan Wonosari ya? Jalan Wonosari, kalau bener. Oke, nanti di sana kalau mau lihat studionya Mita, mau bertanya soal tentang seni atau Kak Mita gimana ya caranya dapetin duit dari melukis seperti itu, bisa langsung aja tanya ke Mita ya, soalnya mohon maaf sekali di sini sudah waktunya habis seperti itu. Banyak buat Amanat Institute udah dikasih kesempatan ngobrol bareng. Mbak Ata juga, terima kasih banyak. Dapat salam dari Mbak Ci. Oh iya, hai, salam balik. Waalaikumsalam Ci dan teman-teman tulang rusuk. Oke, ya, thank you ya Mita, BTW untuk hari ini lancar terus pamerannya, lancar terus proyeknya nih sekarang ya, ada proyek luar biasa ya. Terus jangan lupa nanti kalau tiba-tiba Mita lagi mampir ke Jakarta atau saat pameran di Jakarta, boleh nih Amanat Institute diundang ya. Oke, Mita. Terima kasih, Mita. Oke, boleh di-close. Bye-bye, Mita.